Hai Sobat Makan, akhirnya manga One Punch Man chapter terbaru sudah rilis. Sebelum ke video yang lebih lanjut, bantu Mimin dengan like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa loncengnya juga. Sebelumnya perlu Mimin ingatkan, ini spoiler ya. Bagi yang hanya menikmati animenya saja dan gak mau kena spoiler, bisa tutup video ini sekarang. Lihat dikit-dikit juga boleh. Pada cover manga One Punch Man chapter 176 ini, terdapat gambar gadis masih sekolah yaitu Dedek Fubuki dan Psikos yang memegang buku bertuliskan mata ketiga. Judul chapter kali ini adalah Epicenter. Di awal scene kita masih diperlihatkan flashback di dalam flashback Fubuki dari flashbacknya Psikos saat masih sekolah, di mana Psikos saat ini sangat senang karena anggota grup supernaturalnya bertambah lagi. Ide Psikos untuk menarik anggota memang ide cemerlang sob, yaitu dengan pertunjukan langsung kekuatan supernatural yang terbukti lebih efektif daripada penjelasan teorinya saja. Psikos sampai berpikiran tak lama lagi grup supernaturalnya akan mengambil alih dunia dari balik layar. Namun tanggapan Fubuki sebagai ketua seperti tak terima dengan apa yang dilakukan oleh Psikos. Ia hanya bersikap dingin di saat wakilnya Psikos sangat senang. Kemudian Psikos menyampaikan bahwa grup ESP bernama Invisible Hand dari kota sebelah mencoba mencari masalah dengan grup supernaturalnya. Mereka menyebut grup supernatural sebagai kelompok anak sekolah yang bermain-main saja. Namun seiring berjalannya waktu, Invisible Hand ketar-ketir dengan grup supernatural sampai-sampai mereka menawarkan untuk menjadi bagian dari grup supernatural. Keputusan yang diambil Invisible Hand memang pilihan tepat, karena jika tidak demikian, Psikos pasti akan mengakhiri mereka. Dengan bergabungnya Invisible Hand, jangkauan grup supernatural sekarang semakin luas. Saat perjalanan pulang sekolah, Psikos pun tetap membicarakan soal kekuatan pada Fubuki. Ia berkata, "Aku belakangan ini semakin kuat kah? Kekuatan supernaturalmu jauh lebih kuat dariku, Ketua Fubuki. Aku hanya bisa mengangkat satu manusia dengan telekinesisku. Tentu saja aku belum bisa mengangkat truk raksasa sepertimu." Namun sikap Fubuki di sini tetap dingin dan tak menanggapi Psikos. Setelah itu Psikos meneliti kemampuan baru mata ketiga yang bisa melihat masa depan seorang diri. Dia terlihat antusias dengan itu dan berkata, "Kalau aku bisa melakukannya, aku akan bisa memprediksi masa depan, sama seperti peramal besar Shibabawa. Lalu kita akan bisa berkembang cepat menjadi organisasi besar yang bahkan bisa bertahan melawan musuh bebuyutan ketua, yaitu kakaknya sendiri." Bagi sobat yang lupa, peramal Shibabawa adalah karakter yang muncul di season 1. Oke, lanjut. Di sini Psikos meneliti kemampuan baru bukan untuk kepentingan dirinya sendiri ya sob, melainkan kepentingan bersama. Setelah ia selesai meneliti kekuatan baru, tiba-tiba ia merasakan sakit kepala yang luar biasa sampai terasa seperti terbelah saat mau tidur. Tak berselang lama akhirnya ia melihat masa depan yang entah apa isinya, karena pada panel ini hanya terlihat gambar semrawut sob. Setelah melihat masa depan, Psikos tetap mengalami sakit kepala yang luar biasa. Ia sampai berkata, "Percuma saja. Benar, penguasa dunia itu memang percuma saja. Homo sapien, saat ini mereka tidak bisa melakukan apapun kecuali makan, berak, dan berkembang biak sebanyak mungkin. Mereka tak kenal konsep keseimbangan. Mereka seperti hama serangga yang menelan semuanya. Atau bahkan lebih buruk lagi, tak ada kejayaan yang bisa didapat untuk berdiri di atas umat manusia dan menyatukan mereka. Karena itu, kita harus mulai lagi dari nol. Kita hancurkan mereka. Kita tak punya pilihan lain. Ini adalah tugas kita. Sekarang, waktunya bagi kita yang terpilih untuk menyapu bersih Homo sapien." Sejak awal itulah satu-satunya tujuan grup penelitian supernatural. Kau setuju bukan, Ketua Fubuki? Kenapa kau tak paham, Ketua? Kau akan menyesal suatu hari nanti, kata Psikos yang sudah di puncak kegilaan egonya. Memang ngeri banget Psikos ini ya sob. Pantas saja ia mampu mendirikan asosiasi monster. Kita kembali ke flashback Fubuki pertama. Fubuki masih unggul dalam pertarungan. Ia menyiksa Psikos untuk mengatakan apa yang dilihat di masa depan. Psikos nampak kesakitan setengah mati dan akhirnya pingsan tanpa menjawab pertanyaan di pangkuan Fubuki. Terlihat bagian besar Psikos beradu dengan kedua kebesaran Fubuki. Emang ngeri sih. Satu milik Psikos sama dengan dua milik Fubuki. Sambil memandang Psikos, Fubuki berkata, "Sejak dulu, kau bukanlah gadis yang kuat. Apa yang sebenarnya telah mengubahmu? Inikah sumber dari kegilaanmu, sesuatu yang akan kita ketahui saat masa depan datang?" Lalu sesuatu yang mengejutkan terjadi sob. God tiba-tiba muncul menemui Fubuki dan berkata,
akar dari gambaran menakutkan itu. Sebelum Fubuki merespon kehadirannya, untungnya tim Fubuki segera menghampiri dan memanggilnya dengan keras. Terlihat wajah Fubuki di sini mengeluarkan keringat sejagung-jagung akibat kemunculan God. Tim Fubuki datang menanyakan keadaannya. Fubuki pun menjawab tidak apa-apa. Ia juga mengatakan sudah menangkap orang sangat penting yang berhubungan dengan asosiasi monster. Kembali ke masa sekarang sob. Fubuki masih bertanya-tanya makhluk apa yang datang dan membuatnya ketakutan itu. Karena hal itulah ia menemui Saikos untuk menanyakan hal itu. Setelah sampai tempat Saikos, Fubuki langsung bertatap-tatapan dengan anggota Tsukuyomi. Anggota Tsukuyomi mimin sebut Udin saja ya sob, kepanjangan soalnya. Melihat yang datang Fubuki beserta rombongannya, si Udin berkata, "Jigoku no Fubuki." Staf juga berkata, "Grup Fubuki, hei penjaga, apa-apaan ini? Sponsor kali ini sedang melakukan kunjungan." Sang penjaga pun bingung mau menjelaskan bagaimana. Sementara melihat tingkah aneh orang di hadapannya, Saitama bertanya-tanya siapakah mereka itu. Namun tak ada yang merespon sama sekali. Malahan Fubuki berteriak, "Kunjungan selesai. Semua segera tinggalkan ruangan ini." Saikos baru dimasukkan dalam daftar penahanan oleh markas pagi ini. Informasi ini tak bisa diakses oleh pahlawan profesional. Jika kakakku melihatnya, aku bisa pastikan dia akan datang untuk menghabisinya. Saat Fubuki bicara demikian, ternyata Tatsumaki sudah berada di atas bangunan tempat mereka. Lalu Tatsumaki mengeluarkan kekuatan untuk membuat pintu masuk baginya. Alhasil atap dalam gedung tempat Saitama dan juga yang lain retak dan mau hancur. Melihat hal tersebut, Saitama langsung mengetahui siapa di balik kehancuran rumahnya. Nampaknya Saitama ingin minta ganti rugi kepada Tatsumaki ya sob. Tak berselang lama atap tersebut hancur dan muncullah pahlawan kelas S peringkat 2 Tatsumaki. Semua orang menjadi panik mengetahui Tatsumaki mendatanginya dengan cara yang ekstrim. Kecuali ya Saitama ya sob. Melihat Saikos masih hidup, Tatsumaki langsung menyerangnya. Namun dicegah oleh Fubuki dan si Udin menggunakan espernya. Merasa mendapat gangguan, Tatsumaki langsung mengarahkan serangan kepada si Udin. Alhasil si Udin terpental hingga menabrak tembok sampai hancur. Sekarang kita sudah mengetahui perbedaan besar kekuatan antara si Udin dan Tatsumaki untuk saat ini. Melihat si Udin sudah dikalahkan, Fubuki berkata kepada para staf, "Cepat, kalian pergi keluar. Kami akan menahan kakakku." Anggota tim Fubuki pun sangat ketakutan mendengar perkataan Fubuki karena mereka sudah tahu kekuatan mengerikan Tatsumaki. Melihat anggota Tsukuyomi berada di sana, Fubuki teringat saat Tatsumaki menceritakan masa lalunya kepada Fubuki dan terjadilah flashback Fubuki kembali. Tatsumaki berkata kepada Fubuki, "Organisasi penelitian supernatural yang mengurungku sebagai kelinci percobaan, mereka mengincar Saikos. Dia mungkin seorang monster, tapi aku tak akan menyerahkan siapapun pada bajingan itu. Aku punya rencana, dan aku ingin minta bantuanmu." Namun belum selesai bicara, Fubuki langsung mengelap Tatsumaki karena makan berantakan sambil mengatakan, "Kak, kau mau melindungi Saikos?" Kembali ke masa sekarang. Mungkin Fubuki sudah mengetahui rencana kakaknya yang tidak akan menyerahkan siapa saja kepada Tsukuyomi. Mungkin rencana Tatsumaki dengan membunuh Saikos saat itu. Sekarang Fubuki punya cara tersendiri untuk hal itu sob. Saat para staf melarikan diri, tiba-tiba mereka diserang menggunakan telekinetic strike yang membuat staf ambruk. Bukan hanya itu saja sob, ia juga menargetkan CCTV untuk menghilangkan barang bukti kekejamannya. Lagi-lagi tim Fubuki dibuat terkejut kesekian kalinya. Lalu si Udin bangkit dan berkata, "Praktis sekali. Kalian berdua akan jadi souvenir tambahan yang bagus." Melihat si Udin masih hidup, Tatsumaki mengeluarkan pancaran tenaga yang hebat dan berkata, "Sepertinya memang ada sedikit perkembangan di pengembangan cenayang buatan rupanya." Setelah itu pancaran tenaga Tatsumaki semakin besar hingga puing-puing berterbangan mengenai kepala pelontos Saitama. Melihat hal itu, Saitama berkata, "Oi, aku kesini untuk bilang sesuatu pada orang yang menghancurkan rumahku. Tapi kau sepertinya tak punya rasa menyesal sedikit pun. Kalian para cenayang bisanya cuma ngancurin barang-barang, heh." Mendengar keluh kesah Saitama, Fubuki menanggapi, Aku beruntung kau ikut. Aku melihat kekuatan besar dalam dirimu. Kau selama ini pura-pura tak menyadarinya. Tapi kurasa kaulah yang telah mengalahkan Garou." Mendengar perkataan Fubuki, Saitama tetap bersikeras tak mengingatnya. Saat mengatakan hal ini, kepala gundul Saitama terus-terusan terkena puing-puing yang mengarah padanya. Kemudian Fubuki melanjutkan perkataannya, "Aku juga bertarung dengannya. Jadi aku tahu
Dia adalah seorang yang mencapai puncak dan telah melebihinya. Karena bisa mengalahkannya, kau mungkin juga seseorang yang sudah melebihi. Sebagai seorang yang sudah melupakan hal macam itu, aku bisa membedakan. Setelah Fubuki mengatakan demikian, tiba-tiba si Udin menyerang Tatsumaki. Hal itu menyebabkan kekuatan besar bertabrakan yang membuat lantai di bawah Saitama terbuka cukup lebar sob. Tanpa ekspresi atau apapun, Saitama akhirnya jatuh dengan gaya Superman. Di saat bersamaan, Fubuki sangat panik melihat Saitama terjatuh. Namun apa daya, setelah Saitama jatuh, lantai yang terbuka kembali tertutup. Kali ini Saitama jatuh di lantai pengurungan monster tingkat iblis. Para monster sangat senang ada manusia di hadapannya. Mereka lalu berkata, "Oh, pertama listrik di kandang kami mati. Lalu sekarang tiba-tiba juga ada makanan yang dikirim ke sini. Pasti telah terjadi insiden besar. Hahaha. Kita santap saja makanan pembuka sebelum keluar dan membunuh setiap orang yang ada di sini." Hadeh. Padahal yang sebenarnya terkena musibah adalah monster itu sendiri loh. Lawang yang jatuh adalah makhluk terkuat di OPM. Melihat monster yang mengerubunginya, Saitama nampak santuy dan berkata, "Apa-apaan ini? Mereka menangkap monster untuk dipelihara di bawah markas asosiasi monster. Kalau begitu, nggak masalah kalau aku mau pelihara anjing atau apalah saat tinggal di sini kan?" Namun tanpa basa-basi Saitama, tiba-tiba scene pun berakhir. Kampret, padahal udah seru loh. Gak apa-apa, kita lanjutkan ketika manga chapter terbarunya sudah rilis. Bagi sobat yang suka pembahasan ini, bisa tekan like-nya, dan jika tidak, bisa tekan dislike-nya 2 kali biar aneh gak rugi. Jangan lupa komennya agar Mimin bersemangat dalam membuat konten. Dan yang paling penting, jangan lupa tekan tombol subscribe supaya sobat-sobat tahu updatean-updatean terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Goodbye, dadah.